Iya, iya, iya. Di dalam ibadah hanya Dia yang harus kita tinggikan, amin. Ibadah itu semua berbicara hanya tentang Tuhan dan tentang sifat-sifat Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau ini yang kita buat dalam setiap ibadah, percayalah maka seperti yang keyakinan tentang Dia, demikianlah Dia akan berbuat dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus datang dengan antusias. Kita datang dengan hati yang gembira. Kita harus datang dengan hati yang bersyukur. Lalu kita ungkapkan rasa kegirangan dan syukur kita lewat nyanyian pujian bagi Tuhan. Maka saya percaya di atas nyanyian pujian yang kayak begitulah, maka Tuhan itu mengerami hidup kita. Maka Tuhan itu bertahta di atas pujian kita. Amin. Nah, kalau Tuhan sudah bertahta di atas pujian kita, wow, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat pasti Dia buat dalam kehidupan kita. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam pujian? Ada perkara hebat yang Tuhan buat sementara umatnya memuji Tuhan. Itu kata Alkitab, bukan kata Pak Aritonang. Dan kalau itu firman Tuhan, percayalah Yesaya 55 ayat 11 berkata setiap firman yang terucap keluar dari mulutnya Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi siap-siaplah Bapak Ibu Saudara setiap kali datang ibadah, lalu Anda dalam ibadah memuji Tuhan kayak begini, siap-siaplah Anda akan menjadi sasaran dari perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu dan situasi keadaan yang paling buruk sekalipun yang sedang Tuhan izinkan datang menghampiri hidupmu, tatkala engkau datang dalam ibadah memuji Tuhan dengan seperti ini, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Oh iya, itu pasti Tuhan buat dalam kehidupan kita. Oke, baik, puji Tuhan, keren ya. Luar biasa. Baik, hari ini saya akan berbicara dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kita mau belajar yaitu tentang prinsip doa. Haleluya. Ini merasa penting saya mau sampaikan kepada kita semua. Sebab saya percaya kita orang Kristen yang selalu tidak lupa untuk berdoa. Tapi pertanyaannya adalah doa yang seperti apa yang kita naikkan waktu kita berdoa. Supaya doa kita itu naik ke tahta Tuhan. Lalu Tuhan bekerja dan melakukan apa yang kita doakan. Dan mengerjakan dan memberi jauh lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Tahukah saudara, kalau kita berdoa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan, maka saya mau kasih tahu buat kita saudara, sementara kita berdoa, dengarkan ini, tangkap ini. Waktu kita berdoa, percayalah, kita sedang sebetulnya membangun jembatan yang membuat hubungan antara bumi di tempat di mana kita berdoa dengan sorga. Jadi ada jembatan yang kita bangun, sehingga bumi tempat di mana kita sedang berdoa menjadi terhubung dengan sorga. Sehingga ketika Tuhan melihat ada jembatan yang kita bangun, maka jembatan itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk turun dari sorga dalam hidupmu, dalam mengintervensi hidupmu, dalam melakukan perkara yang besar. Bila bisa, amin. Jadi saya ulang, doa sementara kita berdoa sebetulnya kita sedang membangun sebuah jembatan yang membuat terhubung tempat di mana kita berdoa, yaitu di bumi ini terhubung dengan sorga. Sehingga ketika sorga melihat ada jembatan yang kita bangun, maka Tuhan punya sarana, Tuhan punya jalan, yaitu jembatan yang kita bangun membuat Allah turun dari sorga, amin. Sehingga mengerjakan perkara yang besar dalam hidup. Oh, jangan main-main dengan doa. Tapi Pak, saya selama ini berdoa Pak, tapi kok nggak ada rasa apa-apa. Nah, saya mau ngajarin saudara, mungkin saudara tidak memahami bagaimana cara kita berdoa. Kita perlu belajar prinsip doa agar sekali lagi doa-doa kita menjadi doa yang menggoncangkan surga, membuat surga tidak bisa terlelap dan tertidur, membuat surga merasa terusik dan akhirnya dia bergerak segera untuk mengintervensi hidup kita dan mengerjakan apa yang kita doakan. Yang mau katakan amin. Amin. Luar biasa. Ini yang saya pelajari beberapa bulan terakhir ini. Sejak saya mulai doa pagi, doa fajar jam 4 di tempat saya setiap pagi. Saya melihat Allah sedang bergerak dengan dahsyat yang luar biasa dalam doa-doa yang kami panjatkan. Awalnya saya menuntun mereka untuk kamu A, B berdoa. Saya tuntun mereka. Tapi lama-lama kemudian sampai hari ini saya tidak pernah lagi tunjuk kamu berdoa ini, kamu berdoa ini, kamu berdoa ini. Enggak lagi. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin menaruh hal-hal yang perlu didoakan dalam setiap masing-masing pribadi yang datang dalam doa fajar itu. Lalu mereka mulai menaikkan doa-doa mereka tanpa ada komando. Hanya Roh Kudus yang menggerakkan. Karena sebetulnya Alkitab bilang kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi Roh Kudus akan menolong untuk kita supaya berdoa seperti apa yang Bapa mau. Amin.
Dan satu selesai berdoa, yang lain berdoa lagi. Luar biasa. Dan itu sedang bergerak di Gedawang. Dan Gedawang sebentar lagi kita akan melihat ada lawatan Tuhan yang besar. Amin. Gedawang akan dilanda oleh perkara yang besar di kota Semarang ini. Gedawang akan menjadi pusat pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan itu akan mengalir ke kota Semarang. Dan mulai dengan yang ada di GB Jomblang. Bisa bilang amin. Amin, amin. Oh iya, saya kan sudah bilang. Ada dua hal yang besar yang akan terjadi Tuhan kerjakan di hari-hari terakhir ini. Akan ada dua hal yang peristiwa yang besar yang terjadi di hari-hari sebelum Tuhan datang. Pertama peristiwa yang besar adalah akan ada kemurtatan buat orang-orang percaya. Baca dan selidiki Matius 24. Yesus sudah kasih tahu bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Akan ada kemurtatan besar-besar di hari-hari terakhir. Yang kedua saudaraku, yang terjadi di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang, akan ada tuaian jiwa yang besar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya kok fals, tepuk tangan yang mantap. Saya berdoa, yang kedua ini yang terjadi di tempat ini. Bukan yang pertama yang terjadi. Tidak ada di antara saudara yang murtad tinggalkan Tuhan. Karena berbagai alasan-alasan yang terjadi. Tapi saya berdoa biar yang kedua. Di Gedawang akan terjadi tuaian jiwa besar-besaran. Amin. Ini yang saya yakini saudaraku. Karena bukan saya buat-buat, tapi itu Alkitab bilang kok. Baca dan selidiki kitab Wahyu pasal 14. Ayunkanlah sabitmu katanya. Sebab tuaian tersedia begitu besar. Supaya dengan sabit yang ada dalam tanganmu, engkau dapat menuai jiwa-jiwa yang besar di hari-hari terakhir ini. Amin. Itu sebabnya saya perlu memberitahukan kepada kita prinsip-prinsip ini supaya kita bisa berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Dan cara-cara bagaimana kita berdoa. Lalu kita berdoa seperti apa yang Roh Kudus mau kita doakan. Saya mulai dengan Matius pasal yang ke-6 ayat 9. Ini kan Yesus ngajarin ya. Alkitab berkata begini, karena itu kamu harus berdoa begini. Yesus ngajarin dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya sambung dulu, nanti kita akan bahas ini. Saya akan satu ayat lagi, kita akan sampai ke sini. Matius 7 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Yesus juga yang ngomong. Yesus bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Boleh baca bersama-sama 2-3. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Yesus bilang kalau kita berdoa meminta kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan memberikan yang baik buat setiap mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara mau supaya semua doa permintaan kita, Bapa di surga memberikan yang baik buat kita? Amin. Aminnya kok enggak semangat sih? Aminnya kok fals? Amin. Kalau bilang amin artinya jadilah seperti itu bagiku gitu. Itu artinya amin kan. Jadi kalau kita dalam ibadah, dalam berdoa harus semangat. Harus antusias. Ada orang berdoa dulu ada tren kata-kata bilang mari kita datang dalam doa semalam suntuk katanya. Kita berdoa semalam suntuk katanya. Jadi datang sih dalam doa semalaman tapi suntuk dia dalam doanya itu. Gak boleh, kita datang tapi kita suntuk, ngantuk-ngantuk, lemah dan sebagainya. Enggak, kalau kita datang dalam doa, kita harus datang dalam antusias semangat. Doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Doa orang benar itu katanya, artinya adalah, kata bahasanya doa yang datang dengan antusias, itu dia. Maka doa yang begitu, maka doanya dikabulkan Tuhan. Jadi kalau saya bilang amin, bilang yes, amin, amin. Jangan takut suaranya jadi hilang. Wah suaraku Pak, sayang besok aku mau nyanyi jadi eman-eman. Jangan dong. Masa sama Tuhan eman-eman? Kalau Tuhan eman-eman buat kita selesai hidup kita. Tuhan itu sudah berikan semuanya buat kita. Supaya kita boleh diselamatkan. Dan kita orang-orang yang percaya diselamatkan juga harus belajar memberikan semuanya buat Tuhan. Amin. Apa yang kita buat Tuhan tidak pernah Tuhan abai. Dan biarkan begitu berlalu saja, enggak. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita buat dia. Semua Alkitab bilang, jerih lelahmu sekecil apapun, termasuk dalam pelayanan ini. Kalau engkau lakukan, berikan buat Tuhan,
Tuhan jamin tidak sia-sia. Haleluya. Jadi kalau buat Tuhan, jangan eman-eman. Amin. Haleluya. Wah, lumayan, tambah mantap. Dan ke depan akan semakin lebih mantap. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bagi kepada saudara 3 prinsip tentang doa. Karena Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga. Itu berbicara tentang apa? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, doa yang kita naikkan harus dilandasi, dibangun dengan dasar sebuah pemahaman dan pengertian yang disebut dengan doa adalah relasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi apa yang menjadi dasar kita untuk berdoa Bapak Ibu Saudara adalah relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Baru setelah itu kita menaikkan doa-doa. Ibu Bapak dan Saudara, berbicara tentang Bapa, itu berbicara tentang gambaran hubungan antara anak dengan Bapa yang begitu dekat. Amin. Makanya kita bisa panggil dia Bapa karena kita punya keterikatan secara spiritual, secara rohani yang begitu luar biasa sehingga kita bisa memanggil dia menjadi Bapa. Itu gambaran dari sebuah hubungan antara anak dengan Bapa. Kita bisa bilang apa saja tentang doa. Mau doa apa? Doa malam, doa semalam, apa saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pandai berkata-kata, merangkai sebuah kalimat-kalimat dalam doa kita dan bisa panjang begitu rapi luar biasa. Bahkan juga mungkin kita bisa hafal tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan tentang doa Bapa kami. Bagus. Tapi dengarkan ini, kalau hanya sebatas retorika, hanya sebuah kata-kata yang bagus yang kita rangkai dalam doa kita. Tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Bisa bilang sama saudara bahwa itu sebetulnya bukanlah doa yang diharapkan Tuhan untuk kita doakan. Mari kita cek saudaraku hidup kita. Di saat kita berdoa, sudahkah sebelum kita berdoa, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita punya hubungan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yang selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Maka waktu kita terhubung dengan Tuhan, saya percaya baru kita berdoa dan doa kita akan mengerjakan hal-hal yang besar. Jadi hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah dasar dan landasan yang vital di dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan lalu kita berdoa. Bangunlah hubungan saudara, pribadi lepas pribadi. Ini waktu-waktu yang sangat mengerikan. Engkau tidak akan pernah kuat menghadapi situasi dan keadaan yang akan kita hadapi hari ini, besok, dan yang akan datang. Tantangan kita di depan bukan semakin bertambah enteng dan ringan, tapi semakin bertambah berat. Alkitab sudah kasih tahu kan buat kita semua bahwa hari-hari di mana Tuhan akan datang kembali, keadaan manusia, situasi yang ada bukan semakin bertambah baik. Jadi janganlah kita pernah berharap, kita bermimpi keadaan di sekitar kita ke depan akan semakin bertambah baik. Enggak. Keadaan yang kita hadapi semakin bertambah sulit, sukar. Lalu pertanyaan saya, apa modal saudara? Apa yang menjadi alasan untuk Anda berkata, aku kuat Pak, aku bisa Pak, aku mampu Pak, bertahan Pak. Bahkan bukannya bertahan, bisa menang, menerobos semua tantangan. Kalau itu hanya mengandalkan apa yang ada padamu, percayalah Anda akan gagal. Itu sebabnya agar kita bisa mengenang menghadapi tantangan yang ada di depan, terhubunglah dengan Tuhan yang adalah sumber segalanya. Amin. Bangun relasi dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita pakai lebih banyak waktu kita untuk kita datang sama Tuhan. Amin. Udahlah, kuranginlah kesibukan untuk ngerumpi dengan tetangga-tetangga. Kuranginlah. Kalau nggak bisa langsung hilang nggak apa-apa, tapi kurangin sedikit demi sedikit ya. Kalau kita cerita ketemu ibu-ibu di pasar, kalau ketemu sama ibu-ibu, waduh udah ngobrol lupa pulang. Padahal mau masak ya, belanja masih bisa jadi itu. Karena asik ngobrol, apalagi yang diobrolkan tentang dunia dengan segala situasi dan keadaan yang di dalamnya. Oh asik banget kita ngobrol tentang itu. Kurangilah ibu-ibu ya, kurangi ya. Kalau bapak-bapak sih agak kurang lah ya kan. Kurang. Perempuan itu kan lebih banyak katanya bicara dibanding dengan laki-laki. Betul ya, jangan salah ibu-ibu, jangan marah. Karena memang dari sononya begitu. Laki-laki nggak banyak ngomong, tapi kalau ngomongnya ngaur-ngaur ya salah juga.
Ibu-ibu kalau banyak ngomong, tapi ngomongnya yang positif, bagus juga kan? Iya kan? Bagus lah. Banyak ngomong, tapi ngomongnya yang positif, ngomongnya yang membangun, ngomongnya yang menguatkan, ngomongnya yang memberkati, kan diberkati Tuhan. Siapa suka membawa kabar baik, kata Mazmur 68 ayat 12, dia merupakan tentara Allah yang besar. Jadi bukan soal banyaknya kita bicara Pak, Bu. Tapi soalnya apa yang kau bicarakan itu kan yang penting. Kalau kita bicara banyak, tapi soal-soal benar yang kita bicarakan, Alkitab bilang engkau merupakan tentara Allah yang besar. Maukah saudara disebut Tuhan merupakan tentara Allah yang besar? Janganlah ngomong-ngomong yang lain lagi, amin. Janganlah cerita-cerita yang lain. Itu bibir sampai keriting-keriting, belok kanan, belok kiri, tengiler-ngiler ceritanya sama tetangga. Cerita yang negatif, janganlah, amin. Amin. Iya kan? Halo ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Maukah kita disebut merupakan tentara Allah yang besar? Boleh kita sampai belok kanan, belok kiri, tengiler-ngiler, keriting kita punya mulut. Cerita-cerita, tapi ceritanya yang positif dong. Kabar baik yang kita ceritakan kepada orang lain. Amin. Terhubung dengan Tuhan ini menjadi dasar, landasan untuk kita berdoa. Tanpa relasi yang baik dengan Tuhan. Saya ulang lagi, itu sebetulnya kita enggak doa sama Tuhan. Atau kita bisa bilang doa, tapi dari pihaknya Tuhan. Itu dia bilang, enggak, kau enggak berdoa. Karena apa dasar kita minta kalau bukan karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ini poin pertama yang sampaikan menjadi prinsip penting yang menjadi dasar landasan yang kita harus bangun baik secara pribadi maupun secara kebersamaan dikala kita berdoa. Itu sebabnya sebelum berdoa bangun hubungan dengan Tuhan. Di tempat saya 1,5 jam saya pimpin penyembahan, hanya 1/2 jam untuk berdoa. Bahkan kadang kita kurang, kok udah jam 6 ya. Tadi mulai jam 4, saya jam 4 kurang sudah ada di situ untuk menyembah sendirian, baru yang lain datang. Jadi saya bawa dulu nyembah, bangun kedekatan dengan Tuhan. Baru 1/2 jam kemudian, baru berdoa. Luar biasa. Jadi bangun kedekatan, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Lihat Tuhan akan berperkara dalam, bahkan bisa jadi engkau belum berdoa pun Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan bisa kerjakan. Apa bahkan yang tak kau pikirkan, yang tak kau lihat, yang tak kau dengar dengan telinga, itu bisa Allah sediakan. Bayangkan, baru 1 tahun kita di Gedawang, sudah clear 1.000 meter di depan kita punya tanah. Haleluya. Sudah clear Pak. Hari Kamis kemarin transaksi beres semua. 2.750.000.000. Bayangkan. Enggak masuk akal loh. Enggak pernah kita, tapi Tuhan bergerak. Bahkan dibilang, beli yang di samping. Beli yang di samping. Tadinya 1.400 terlalu panjang, 22 kali sekian terlalu panjang, kurang bagus katanya. Kebetulan di kiri itu, di kanan itu masih ada tanah, 2 kapling cukup lebar. Dia bilang, udah kita beli 1.000, nanti yang samping aja beli. Cari siapa yang punya. Bayangkan saudaraku, haleluya. Bayangkan, apa ini? Ini yang saya bilang Gedawang akan mengalami lawatan tuaian jiwa. Dan sekarang kami melihat bagaimana hal-hal yang besar terjadi di sana. Haleluya. Ada seorang ibu pendoa bukan jemaat kita, jauh tempatnya, setiap pagi dia datang. Luar biasa, bergabung dengan kita. Bukan jemaat kita, tapi ada seorang ibu memang pendoa, dia datang. Rumahnya di Bukit Sari jauh, tapi dia sudah datang, jam 4 sudah hadir di situ. Berdoa, luar biasa. Lalu kita bangun relasi, menyembah, membangun hubungan dengan Tuhan. Wow, luar 1,5 jam saya ngajak mereka nyembah. Keren, haleluya, haleluya. Bangun relasi dengan Tuhan. Dengan lewat pujian penyembahan. Lewat berdoa, lewat membaca Alkitab. Lihat Tuhan akan bergerak di luar daripada apa yang kau bisa jangkau dengan akal pikiranmu. Yang kedua, apa prinsip penting yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Agar segala doa-doa kita membuat Allah tidak bisa tertidur dan tenang. Lalu dia akan bergerak dan mengerjakan apa yang kita minta dalam doa. Prinsip yang kedua adalah doa adalah kebergantungan dengan Tuhan. Doa adalah ketergantungan. Doa adalah membawa kita menyadari, Ibu Bapak Saudara,
bahwa memang kita perlu bergantung sama Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Oleh karena segala ketidakmampuan, oleh karena segala keterbatasan, ketidakbisaan kita dalam hidup ini, menjalani dan melakukan apapun. Maka kita datang karena kita bergantung sepenuh kepada Bapa di surga. Seorang anak, dia tidak akan bisa menghidupi dirinya, kalau bukan dia bergantung sama bapaknya, betul enggak? Bapaknya yang menjadi tumpuan harapan anaknya, supaya bapaknya memenuhi semua keperluannya. Karena dia sebagai orang anak, dia sadar dia tidak mampu menghidupi dirinya dengan semua yang ada padanya. Karena itu dia datang kepada bapaknya. Karena dia bergantung sama bapaknya, dia tahu bapaknya lah yang sanggup akan melakukan apapun yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau hati kita tidak memiliki ketergantungan saat kita berdoa, Pak, saya ulang lagi, sebetulnya kita nggak berdoa. Halo, agak tajam ya. Tapi saya mau sampaikan supaya konsep kita, pola pikir kita tentang doa itu menjadi lurus. Supaya kita tidak buang-buang waktu datang berdoa, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Karena kita tidak berdoa seperti yang Tuhan mau. Bagaimana sikap dan perilaku yang kita buat dalam hidup ketika kita datang dalam doa. Haleluya. Maka firman Tuhan datang menyodorkan kepada saudara siang hari ini, agar supaya setiap kali kita berdoa, kita datang dengan cara yang tepat seperti yang firman Tuhan. Lalu kita berdoa, dan lihatlah akan ada kegoncangan-goncangan, akan ada letupan-letupan, akan ada terobosan-terobosan, akan ada penjebolan-penjebolan di dalam setiap keadaan yang tertutup di depan kita. Sehingga tidak lagi yang tertutup, semua terbuka dan kita bisa bergerak terus, berjalan memenuhi panggilan dan mengerjakan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa bilang amin. Haleluya. Ada orang berdoa, Pak. Saya berharap enggak di sini, di luar sana, yang berdoa tapi hatinya tidak tergantung dan tidak bergantung sama Tuhan. Doa yang dinaikkan hanya sebuah atau sekedar ritual saja. Sebagai orang Kristen, katanya kalau nggak berdoa tidak afdol katanya. Jadi tapi dia berdoa hanya sebagai sebuah rutinitas dan liturgi saja. Ibu bapak dan saudara, sebagai orang Kristen kan, sudahlah sepatutnya kalau kita bangun apa? Berdoa, ya toh. Kalau kita mau makan, ya berdoa, ya toh. Kalau kita mau tidur, ya berdoa. Hanya sebatas sebuah ritual dan kebiasaan belaka. Saya berharap tidak ada yang di sini yang kayak begitu. Kalaupun ada, ya mari kita insaf diri, haleluya. Ya, karena salah satu fungsi Roh Kudus dan firman adalah menginsapkan kita manusia akan segala keteledoran, ketidaktahuan kita dan kebodohan-bodohan yang kita buat. Roh Kudus ada di sini untuk meluruskan kita punya sikap hati dikala kita datang dalam Tuhan, dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada di sini, amin. Cuman kadang ada orang yang jalan-jalan ke sini gitu masalahnya. Iya kan? Ada orang-orang yang baru datang jalan-jalan ke sini, tapi dia masih punya cara berdoa kayak begitu. Tapi yang di sini saya melihat wajah-wajah saudara enggak kayak begitu kayaknya ya. Amin. Coba-coba lihat sebelahnya. Berdoa enggak dengan cara-cara liturgi rutinitas. Itu enggak. Mulai ibadah, doa. Saya itu setiap ibadah, Kamis, Minggu sejak mulai 1,5 jam saya sudah duduk di sana lalu menyembah. Belum ada orang datang. Sampai hari ini konsisten. Jadi semua orang datang, udah merasakan hadirat Tuhan. Kalau Ari Tonang sudah ada duduk, membangun hubungan, menyembah Tuhan. Jadi orang mulai berdoa tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas. Tapi sadar kita berdoa karena kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sikap kebergantungan kita kepada Tuhan ini akan menunjukkan tingkat pengertian dan kesadaran di dalam diri kita. Bahwa yang pertama kita, kok macet? Tadi enggak, tolong klik bantu kawan. Masih multimedia masih bekerja sama dengan saya? Masih Tuhan bisa berfirman lewat multimedia, amin. Loh kok mati ya? Sikap kebergantungan kita dengan Tuhan akan membawa satu pengertian dan pemahaman tentang diri kita. Bahwa yang pertama
kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Berangkat dari kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itulah yang membuat kita datang lalu kita bergantung sama Tuhan. Engkau harus mengerti Bapak Ibu Saudara, dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini rapuh Pak. Terbuat dari debu dan tanah Pak. Hidup ini terbatas Pak. Yesus sudah bilang, tanpa aku, di luar aku, engkau enggak bisa buat apa-apa. Mari kita sadari siapa kita. Jangan berpikir, oh saya hebat Pak, saya rajin ibadah Pak, saya punya pengalaman Pak, punya A, B, C, D yang saya bisa harapkan dan andalkan untuk menolong saya menghadapi situasi. Ya ampun, ampun kok iya, ya kan, iya kan. Emang orang lain enggak terbatas? Emang semua yang ada padamu yang kau miliki tidak terbatas? Terbatas Pak. Kita ini enggak punya apa-apa. Kita ini terbatas. Loh, kok udah sampai? Udah akhir? Wih, mau selesai kita ya? Udah mau selesai? Apa kalau saya tak selesaikan? Tapi masih kurang ya? Dan waktunya juga masih panjang lah. Lalu mau kemana sih kita? Lebih baik kan 1 hari dalam rumah Tuhan kan? Daripada kita di tempat lain. Kan itu Alkitab bilang. Yang pertama, oleh karena kita sadar Pak, Bu, kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pahami ini, sadari siapa dirimu. Engkau rapuh, engkau terbatas. Dia yang tak terbatas. Itu sebabnya kita perlu datang, bergantunglah sama Dia. Amin. Amin. Engkau tidak hebat Pak. Engkau enggak bisa Bu, hadapi situasi yang berat ke depan. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Amin. Itu tanda orang itu punya cara pandang tentang dirinya dan tentang Tuhan. Sehingga dalam kesadaran tentang diri kita dan tentang siapa Tuhan, itulah yang mendorong kita, yang mempush kita, yang membawa kita sehingga mau tidak mau kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sikap ketergantungan akan Tuhan itulah yang membawa kita datang sama Tuhan, amin. Karena kita sadar, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku sadar bahwa saya perlu dan butuh Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan. Yang terakhir, kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Oh iya, Tuhan itu sumber Pak. Dia sumber segala kehidupan tentang apapun yang kau perlu dan butuhkan dalam hidup ini. Dia Tuhan sumber dari semua apapun yang kita perlu. Kalau demikian kita mengerti tentang siapa Tuhan Allah sumber, kita enggak perlu bingung Pak. Kita enggak perlu cemas Bu, menghadapi apapun. Karena kita tahu kita punya Tuhan, sumber penyedia dari segala perkara, amin. Wow, enggak ada lagi alasan buat kita untuk kita bengang-bengong menghadapi keadaan. Karena kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi mengatasi keadaan. Jangan dong, ayam bengung 3 hari mati Pak. Ya jangan bengang-bengong, mendengarkan situ, pajak naik 12%. Boom, ini akan terjadi. Boom, kita dengar, kita stres, bengang-bengong, enggak tahu lagi. Saya ulang, ayam 3 hari bengang-bengong mati Pak, mati. Jadi jangan bengang-bengong, amin. Apapun keadaan peristiwa tentang ekonomi, politik, apa saja, tentang situasi yang sangat mengerikan hari-hari ini, enggak perlu kita tahu ada Tuhan yang menjadi sumber, amin. Sumber perlindungan kita, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan, sumber segala sumber adalah Tuhan. Amin. Dia sudah menyediakan semuanya buat Ari Tonang sejak bertobat 35 tahun yang lalu, tanggal 4 bulan 8 tahun 90, enggak pernah lupa itu. Sejak itu saya baca Alkitab, saya ketemukan Tuhan sumber, enggak pernah Ari Tonang takut menghadapi apapun. Betul, saya diajarin. Diajarin Tuhan, dituntun Tuhan sampai hari ini. Saya ngerti siapa. Memang hidup ini ngeri-ngeri sedap Pak. Saya mengalami di Semarang ini jalan kaki berkilometer.
malam-malam dari Penggaron ke Pucang Gading. Setiap hari Rabu malam. Karena saya punya persekutuan di depan Isal Masih Dr. Cipto itu, yang ada pohon kelengkeng 212 itu besar dulu, persekutuan itu. Itulah pertama pelayanan saya di Semarang. Dari hanya keluarga, lalu menjadi besar, jadi persekutuan. Jadi saya tinggal di Pucang Gading, hari Rabu kita pelayanan, pulang malam jalan ke Bangkong, naik naik omprengan kan. Oh ada ojek Pak, tapi saya nggak punya duit untuk bayar ojek. Jadi dari Penggaron, setiap Rabu malam saya jalan kaki. Jauh ya Pak, tahu ya Pucang Gading? You know Pucang Gading? Di mana dia letaknya? Dari Penggaron, setiap Rabu malam Aritonang jalan Pak. Jalan sendirian. Akhirnya Tuhan berkati dengan sepeda ontel, haleluya. Akhirnya bonceng istri, bonceng anak setiap hari Rabu ke persekutuan. Setiap hari Rabu, bonceng istri, bonceng anak, naik sepeda ontel Pak. Padahal orang dulu sukses Pak sebelum bertobat. Aritonang sudah mencapai puncak kesuksesan Aritonang sebelum bertobat. Aritonang dulu termasuk orang yang hebat sebelum bertobat. Dulu sebelum bertobat ditangkap Tuhan, saya punya penghasilan 4 juta 1 jam di Jakarta, tahun 80, bayangkan. Aritonang sudah sampai di puncak kesuksesan apapun, Aritonang sudah alami sebelum bertobat. Anak muda di Jakarta, keren dulu, berpenghasilan 4 juta 1 tahun, tahun 80, sekarang 1 bulan, 1 jam, 4 juta 1 jam. Aritonang sudah berpenghasilan dulu sebelum bertobat. Itu profesi saya, penghasilan saya. Tapi justru sedang di puncak karir saya, wah Tuhan tangkap saya dan bertobat. Tanggal 4, 8, 90. Saya sudah nikmati kenikmatan dunia ini. Anak muda rajin ke gereja HKBP, ikut muda-mudi. Oh, kalau saya datang gonta-ganti mobil Pak di Jakarta, anak muda merantau, Jakarta, orang Batak merantau naik gonta-ganti mobil, ikut ibadah anak muda. Kalau saya datang itu cewek-cewek nongkrong semua di pangkuan saya. Nempel semua Pak, nempel semua. Tahu kalau mereka ada acara muda-mudi, ada Paskah, ada Natal, cari dana, nggak perlu bikin proposal. Aritonang yang menyediakan semua kebutuhannya. Dan saya bawa artis-artis Batak menghibur dalam acara Natal, Paskah mereka. Bayangkan, sejauh itu Aritonang dulu. Ya, tapi begitu Tuhan tangkap. Wow, luar biasa. Dulu saya dibilang bantalnya aja duit, kasurnya duit. Bayangkan 4 juta 1 jam. Gaji siapa sekarang aja nggak ada, kecuali bandar ya kan. Kecuali rampok besar. Dan itu bukan setiap jam kan. Aritonang bisa setiap jam. Bisa Pak. Saya punya bos itu bintang 2, bayangkan. Bintang 2, aktif, tapi nggak punya kursi jabatan, tinggal si jantung. Bayangkan, itu saya punya bos. Jenderal. Bintang 2 saya punya bos. Jadi kalau barang masuk ke si jantung, set 4 juta. Haleluya. Masuk barang, set 4 juta. Itu dulu Aritonang Pak, keren. Apalagi yang saya tidak, yang saya inginkan nggak bisa, saya bisa Pak. Saya bisa. Satu kali teman saya harus pulang ke Medan, saya antar ke bandara kayak bos saja, saya antarkan naik Mercy-nya bos. Saya pakai 10 hari naik Mercy kemana-mana, Mercy-nya bos saya, haleluya. Aritonang jangan kerja, tunggu temanmu kerja. Ini duit, ini mobil, pakai kemana saja. Saya ini menjadi anak kesayangan bos saya, haleluya. Karena tampaknya katanya enggak terlalu kriminal katanya gitu. Tidak pernah terlalu menakutkan orang katanya. Jadi kerjanya rapi Pak, rapi Bu, bagus. Kalau saya restoran-restoran Batak di Jakarta, kalau adanya perempuan itu sudah tongkrongan saya Pak. Saya itu menjadi tamu agung di sebuah lapo-lapo Batak di Jakarta. Asal ada anak perempuannya loh yang melayani saya. Kalau enggak. Jadi kalau saya datang, tamu agung sudah datang, habis semua minumannya. Habis semua makanannya, semua yang tamu-tamu datang, suruh minum, makan, semua gratis. Sampai sejauh itu, Pak Aritonang dulu, haleluya. Haleluya. Tapi apalah artinya kesuksesan dalam ini, tapi berujung kepada kebinasaan. Tuhan cinta sama saya. Tuhan datang dalam hidup saya. Dia datang turuni gunung bukit yang terjal, mencari saya di lembah yang paling dalam. Dia angkat saya, ditemukan saya. Mestinya saya mati di sana, Tuhan rela gantikan saya. Dia mati di sana, supaya saya hidup, amin. Tanggal 48 tahun 90 Tuhan datang. Tidak ada yang melayani Aritonang, tapi Tuhan datang dalam hidup saya secara pribadi. Dan sejak itu sampai sekarang, 35 tahun. Saya heran dan kagum melihat dia. Dan saya sadar kalau bukan karena dia tidak mungkin. Dan saya terus pegang ketergantungan hidup akan Tuhan. Memang ngeri-ngeri sedap tadi saya bilang. Kadang sebentar kita makan dan istri saya. Nanti siang belum tentu ada yang saya harus makan. Karena nggak punya apa-apa. Saya alami, tapi saya percaya saya punya Tuhan. Sebelum nanti siang jam makan, Tuhan sudah kirim burung gagak. 6 tahun saya di Pucang Gading, jalan kaki. Nggak ada yang membiayain hidup saya. Pelayanan saya hanya dari satu penjara ke penjara Jawa Tengah sampai Nusa Kambangan.
Tugas saya hanya memberitakan Injil di penjara-penjara. Enggak ada yang mensupport Aritona. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Pagi saya tinggalkan rumah, makan pagi, nanti siang nggak tahu harus makan. Saya tetap pergi ke Gedung Pane, naik angkot Damri dari Pucanggaring, turun di Ngalian. Tahukah saudara, saya pulang di bis Damri selalu bilang, Bapak Aritonang ya? Iya, Tuhan suruh saya, dia turun. 6 tahun sebelum saya bergabung dengan Gabi tahun 2000. Setiap saya nggak punya jalan kaki dari Persekutuan Tercipta ke Jalan Panggung malam. Nanti besok pagi saya harus nggak ada makan lagi apa-apa. Tapi saya nggak pernah khawatir. Jalan kaki sementara, ada orang panggil malam-malam. Pak, tunggu Pak. Bapak Aritonang ya, Tuhan suruh saya kasihkan dia. Dia pergi, kasih duit. 6 tahun Pak, saya hidup di Pucanggading. Belum lagi waktu saya di Cawas ya, kita baru nikah tahun 93 Januari. Saya hidup hanya dengan iman, bergantung sama Tuhan. Tapi Tuhan pelihara, memang ngeri-ngeri sedap. Memang betul, saya diuji. Apakah dengan semua keadaan gitu kita banyak teman-teman di Semarang ini, dokter-dokter hebat-hebat, teman saya pelayan di penjara, orang-orang hebat. Dia bilang, Pak Aritonang, apa-apa yang kau butuh, ngomong sama saya. Orang-orang baik Pak, termasuk Om Ho yang GKI Peterongan situ, sesepunya di situ. Banyak dokter-dokter, ini dokter Lukas ini yang ada di Sompo itu, Sidarta itu kan ada samping ada dokter tuh. Nah itu tim saya, dokter gigi itu tim saya dulu. Baik-baik sekali, yang melayani setiap hari Minggu di penjara. Bilang, kalau ada apa-apa ngomongnya Pak Aritonang, iya Pak. Tapi kan saya tahu Alkitab kan. Kalau saya ngomong sama orang berarti saya berharap, kan terkutuak saya ya. Kan Alkitab bilang gitu kan, terkutuaklah orang yang mengandalkan manusia. Oh enggak ada tuaknya ya, terkutuk toh ya. Gitu. Terkutuk, saya enggak mau. Saya tahu mereka baik-baik. Tapi saya tidak pernah, saya kalau butuh, ya saya sama Tuhan saja bergantung. Dan tidak pernah Tuhan buat saya tidak makan atau puasa karena tidak ada makanan. Istri saya, anak-anak saya naik sepeda, Ica ya. Dialah orang yang bergantung sama Tuhan. Tidak pernah dibiarkan Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah dengan sikap kebergantungan dengan Tuhan. Jadi poin yang kedua ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Yang ketiga yang terakhir selesai. Amin. Ya, gak usah banyak-banyak, nanti lupa. 3 hal saja. Saya bisa kasih banyak, 27 bisa. Tapi saya khawatir yang ke-26, yang pertama Anda sudah lupa. Jadi nanti Anda pulang bengang-bengong. Daripada kita pulang bengang-bengong, pulang sejahtera, cukup 3 saja, amin. Setuju kita? Bisa damai, amin. Daripada 27 saya kasih, bagaimana prinsip doa, baru 26, udah lupa yang pertama dengan 2. Apa ya? Bingung. Pulang kita bawa kebingungan ya toh. Jadi supaya enggak pulang bingung, pulang sejahtera, cukup 3 saja. Yang pertama tadi apa? Relasi dengan Tuhan. Yang kedua, bergantung dengan Tuhan. Itu prinsip penting yang harus kita bangun di saat kita datang dalam. Yang ketiga adalah ini luar biasa. Doa adalah bukan alat untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Oh, ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh datang dan menjadikan doa menjadi alat untuk mendesak Tuhan. Lalu kita mengintervensi Tuhan. Lalu kita mendikte Tuhan. Supaya Tuhan memenuhi apa yang saya doakan seperti yang aku mau. Itu yang Tuhan kerjakan. Wah. Boleh saya bilang, yang Tuhan itu bukan saudara. Amin. Coba bilang sebelahmu. Yang Tuhan itu bukan kamu, bilang. Yang Tuhan itu bukan kita, Pak. Kok kita bisa mengatur-atur Tuhan untuk menjawab doa kita seperti apa yang kita harapkan? Ini kan yang terbanyak orang lakukan. Berdoa, minta supaya Tuhan kabulkan semua permintaannya dengan begini. Ya ampun. Yang terjadi adalah ketika doanya tidak dikabulkan, dia menjadi kecewa. Dia menjadi ngomel. Lalu dia tidak lagi setia sama Tuhan. Katanya seperti Matius 7 ayat 11 tadi, kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka Bapa di surga akan memberi yang terbaik buat mereka yang memintanya. Tapi mana Pak? Aku sudah berdoa sekian tahun Pak. Coba cek saudaraku. Kalau itu menjadi pertanyaan saudara, mana Tuhan? Katanya berdoa, meminta pasti Tuhan. Jangan-jangan saudara berdoa menurut selera saudara, berdoa minta Tuhan untuk menjawab doamu seperti yang kau harapkan, seperti yang kau mau. Kita mendikte Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, ingat, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan, untuk memenuhi semua keinginan kita. Saya berharap tidak ada di antara kita. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Doa bukanlah cara untuk
jadikan doa menjadi fasilitas untuk masakan kehendak Tuhan. Doa bukanlah cara untuk menuntut Tuhan agar mengerjakan apa yang kita minta. Tetapi doa adalah sarana dan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dapat menaklukkan kehendak kita. Bisa bilang menaklukkan kehendak kita 2-3. Menaklukkan kehendak kita. Lalu kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saya ulang ya. Tangkap ini pagi-pagi nyampaikan firman Tuhan seperti antara surga dan bumi sih. Jadi bisa, ya dong masih ingat semalam, masih ingat dong. Jadi perlu saya ulang. Doa adalah bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan. Tapi doa adalah sarana dan fasilitas untuk kita belajar menaklukkan kehendak kita. Lalu kita mulai menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kalau doa kayak begini yang kita doakan, seperti yang Tuhan mau, pas seperti yang kehendak, saya percaya apapun yang kita doakan. Mungkin saudara bertanya begini, Pak, dalam Yakobus ada cerita tentang seorang nabi yang hebat, ya toh? Nabi Elia katanya kan. Waktu dia berdoa, Pak Tuhan kabulkan Pak. Ya toh? Waktu dia berdoa minta supaya hujan tidak turun. Lalu setelah itu dia berdoa supaya hujan turun, lalu hujan turun. Pak doanya luar biasa keren. Tapi kok doaku kok enggak? Dengar, baca ulang, teliti kembali Alkitab saudara. Tentang Elia, bahwa apa yang didoakan Elia adalah yang selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berdoa, maka Tuhan mengerjakan doanya. Saya mau pastikan kepada saudara bahwa Tuhan berjanji. Masuk kita dalam Matius 7 ayat 11. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu. Ini jaminan Tuhan Pak. Ini garansi dari Tuhan dikatakan. Kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, maka dia akan memberi yang baik kepada kita yang berdoa. Ini jaminan Tuhan, amin. Tangkap ini, bahwa Tuhan tidak mungkin tidak memberikan yang baik kepada kita ketika kita berdoa. Tuhan memberikan jaminan. Tuhan berjanji kalau kita berdoa dan meminta, dia akan memberikan yang baik kepada kita. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita ketika kita datang meminta kepadanya? Amin. Enggak Pak, enggak. Aku enggak ngalami. Justru sebaliknya Pak. Aku berdoa, Tuhan enggak berikan. Tuhan enggak jawab, Tuhan tidak mengerjakan. Saya kembali lagi bertanya, jangan-jangan. Mengapa Tuhan tidak memberikan yang baik kepada saudara ketika saudara datang berdoa? Jangan-jangan Anda berdoa, Anda meminta kepada Tuhan, dan Anda tidak menerima yang baik kepada Tuhan, memberikan yang baik dari Tuhan buat saudara. Jangan-jangan apa yang Anda doakan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Pak, menurut saudara baik, itu belum tentu baik. Menurut Tuhan itu masalahnya. Itu persoalannya kan. Menurut Anda minta kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan yang baik menurut saudara. Persoalannya di situ. Apa yang menurut saudara baik tentang jawaban Tuhan dalam dirimu, belum tentu baik menurut jawaban Tuhan buat saudara. Itu sebabnya kita perlu menyelaraskan kan. Saudara percaya bahwa apa yang kau minta kepada Tuhan dan kau berharap Tuhan berikan, itu baik menurut saudara, bahwa itu bisa jadi tidak baik menurut Tuhan? Bisa. Dan karena itu saya bisa pastikan bahwa Tuhan tidak akan memberikan. Karena itu enggak baik buat saudara. Mungkin menurut saudara itu baik, tapi menurut Tuhan tidak baik. Makanya Tuhan tidak beri. Kalau saudara berdoa, Pak, Bu, seorang pengusaha di sini berdoa supaya usaha Anda diberkati luar biasa, dahsyat, harta melimpah, luar biasa. Saya kasih jaminan, Tuhan pasti akan mengabulkan. Kalau apa yang Anda doakan supaya diberkati limpah-limpah, Anda pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan beri.
Saya percaya kalau semua yang kau minta, hartakah, uangkah, berlimpah-limpah, berkeberhasilankah, kalau itu Tuhan berikan kepadamu dan Tuhan tahu, Tuhan mau ingin supaya kau lakukan semua pemberiannya untuk melakukan kehendaknya. Jika tidak, gak mungkin Pak. Anda berdoa, yang punya rumah kecil, supaya diberkati rumah yang besar. Anda yang belum punya kendaraan mobil, punya motor, minta supaya mobil diberikan. Saya percaya diberi. Kalau saja apa yang Anda minta, rumah yang besar engkau pakai untuk melakukan kehendaknya. Mobil yang Tuhan berikan engkau pakai untuk mengerjakan kehendaknya. Saya percaya Tuhan akan berikan. Tapi kalau Anda berdoa minta harta, uang banyak melimpah-limpah untuk kenyamanan saudara, untuk kesenangan saudara, supaya pergi jalan-jalan, healing ke luar negeri kah? Saya yakin Tuhan enggak berikan Pak. Yang terbanyak kan di situ masalahnya. Kita minta diberkati, tapi ketika kita diberkati, kita pakai berkat itu bukan untuk mengerjakan kehendaknya, tapi untuk kenyamanan kita, untuk kesenangan kita, untuk supaya kita bisa happy-happy. Jangan dong, amin. Saudara percaya Anda ada di sini karena kehendak Tuhan? Saudara percaya Tuhan izinkan kita hadir karena kehendak Tuhan di tempat ini? Kalau kita ada di sini karena kehendak Tuhan, sadarlah juga dong bahwa kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Halo? Halo? Kalau kita ada di bumi ini atas kehendak Tuhan, Pak, Tuhan berkehendak kita hidup, berarti Tuhan mau supaya dalam hidup kita juga Tuhan ingin supaya kita hidup melakukan kehendak-Nya. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, kesenangan kita, kenyamanan kita. Enggak lah, itu dulu Pak, amin. Bisa bilang, itu dulu. Taruh tanganmu di pantatmu, bilang begini, itu pret, amin. Ayo semua, taruh tangan di pantat saudara, bilang itu pret. Amin, itu dulu. Kita pikir kita hidup dengan Tuhan supaya kita diberkati, supaya nyaman, limpah ruah. Wah. Muda bahagia, senang-senang, sukses. Tua bahagia, senang-senang, mati masuk surga. Apa begitu? Ya toh, muda, sukses, berhasil. Tua bahagia, lalu mati masuk surga. Enggak kayak begitulah ya toh. Kadang kita mengalami kesusahan juga. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Anda bisa tangkap ini? Jadi doa bukanlah alat untuk kita bisa mendesak Tuhan supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Tapi doa, waktu kita berdoa kita mulai menaklukkan kita punya kehendak. Lalu kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yesus kan dulu ajarin gitu kan dalam doa di Taman Getsemani kan. Kehendak Yesus sebagai manusia dia bilang, kalau boleh Tuhan lalukan ini cawan daripadaku. Aku gak mau kan gitu ya. Kehendaknya dia ingin bebas, dia ingin terlepas. Dari penderitaan yang dia tahu apa yang terjadi, dia ditangkap, disiksa, disalibkan dan mati sekali salib. Dia tahu, secara manusia dia bilang kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu. Maunya begitu, tapi dia bilang dia tutup, tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Dia menyelaraskan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saya melihat Anda mulai tertekan ini ya. Gak apa-apa, saya akan terus menekan saudara. Supaya Anda ngerti. Supaya Anda tidak sia-sia buang-buang waktu datang dalam doa ya toh. Karena di sini kan kuat doanya. Tapi Tuhan mau mendengar doa-doamu, menggoncangkan doa-doamu. Sehingga ada sesuatu yang sedang meledak dalam hidupmu. Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan tidak akan memberinya. Kalau kita berdoa, kalau itu untuk mendatangkan kebaikan menurut kita, tapi bukan menurut Tuhan. Tapi kalau kita berdoa seperti yang Tuhan mau, Dia akan memberikan kebaikan buat kita. Dan kebaikannya harus kita pakai untuk melakukan kehendak Bapa. Kita kan Alkitab bilang, aku ini bukan milikku lagi, amin. Tapi Kristus dialah sang pemilik hidup kita. Dia tebus kita. Dia jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga dengan satu tujuan. Agar dalam hidup kita, kita tidak lagi hidup untuk diri kita, kesenangan kita, mengejar tujuan-tujuan diri kita, mencapai kesuksesan menurut versi kita. Tapi kita hidup bagi Tuhan dan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 prinsip tentang doa. Saya percaya kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita,
maka doa-doa saudara, lihatlah Tuhan akan buat kejutan-kejutan. Saya percaya akan ada kejutan-kejutan hebat yang Tuhan buat di tempat saya dan juga akan ada di tempat ini. Aku antusias menantikan. Saya selalu berdoa pagi hari, Tuhan buatlah lagi seperti yang dulu Engkau buat. Buatlah lagi sekarang. Seperti apa yang terjadi dilakukan oleh para nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama. Seperti apa yang Tuhan melewat para rasul-rasul dalam kitab perjanjian baru. Bahkan seperti apa yang pernah Yesus buat dalam masa hidupnya melayani dalam dunia ini. Tuhan kan bilang, engkau juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar. Berdoa apa yang terjadi di Soe, dulu pernah di Soe di NTT sana. Apa yang terjadi di luar negeri sana. Saya menanti-nantikan di hari-hari terakhir. Juga Tuhan buat hal yang serupa, bahkan lebih dahsyat di Gedawang. Di Gedawang. Anda kayaknya nggak setuju. Kok di Gedawang Pak? Di sini dulu. Oke, di sini dulu nggak apa-apa. Kayaknya Anda nggak setuju. Nggak apa-apa, ini iri ilahi. Amin. Iri rohani bagus. Saya bisa memahami saudara. Jangan dulu Pak, sini dulu Pak. Baik. Saya akan doakan tempat ini. Amin. Kalau Roh Kudus gerakkan. Tapi ini informasi penting buat saya. Karena saya melihat wajah-wajah saudara kok iri. Tapi iri itu iri ilahi. Iri ilahi. Iri rohani, bagus. Kenapa mesti di Gedawang Pak? Jomblang dulu, oke. Tapi jangan hanya saya, kita sama-sama bergerak, amin. Kita sama-sama Pak, kita bangun sebuah pasukan hebat dalam doa kita. Yang dilandasi dengan prinsip ketiga hal ini. Yang pertama, apa prinsip tadi? Yang pertama adalah bangunlah relasi dengan Tuhan. Kalau Anda nggak bangun, ya susah. Anda hanya menyaksikan dan menonton saja nantinya apa yang terjadi di Gedawang. Padahal Anda pengen kan, bangunlah relasi saudara dengan Tuhan, amin. Bangunlah hubungan dengan intim dengan Tuhan. Kalau diajak doa datang, diajak mesbah datang, diajak apa saja instruksi dari mimbar ini untuk membawa kita datang. Jangan bilang, Pak, nanti udah keburu mati kita. Jangan tunggu lagi. Apa saja yang disuarakan dari mimbar ngajak jemaat, semua tentang hal itu sarana Pak untuk membangun kau punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Mesbah keluarga, komsel, doa, itu kan sarana fasilitas kan yang Tuhan berikan untuk kita membangun relasi kan dengan Tuhan kan. Di situ kita bersekutu kan dengan Tuhan. Jadi kalau kita sepakat, Tuhan mau juga mengerjakan pekerjaan, ayo. Bukan hanya keinginan, tinggal keinginan. Tanpa pernah menjadi sebuah kenyataan, jangan dong. Amin. Keinginan kita terjadi sebuah ledakan, bangunlah relasi dengan Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan melihat perkara. Saya tahu gereja ini aja kuat dalam doanya. Ibu Gembala kita adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dan saya selalu diberkati dan itu yang saya hidupi dalam hidup saya. Saya selalu bilang, Tuhan aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Saya tidak pernah lupa Ibu Gembala saudara ngomong itu di gereja kita di Gajah Mada. Selalu sambil menangis, dia berdoa, Tuhan aku nggak bisa hidup kalau aku jauh. Saya nggak pernah lupa itu perkataan dari Ibu Gembala saudara di Gajah Mada. Saya ingat itu, bagaimana hatinya berpaut. Saya nggak pernah lupa dia, Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa Engkau, aku tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Oh, saya tangkap sampai sekarang. Mungkin sudah ada 15 tahun lebih dulu pernah khotbah di Gajah Mada. Pas waktu saya mimpin pujian. Saya tidak pernah lupa itu. Dan itu yang terus saya hidupi dalam hidup saya. Saya sadar aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku nggak dapat hidup bila aku jauh darimu. Kalau Anda baca Kidung Agung, saya sudah pernah sampaikan. Itu semua tentang hubungan keintiman kan. Saudara yang dikasih, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah doa adalah sebuah kebergantungan kita dengan Tuhan. Sadarlah bahwa Engkau nggak siapa-siapa dan nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya kesadaran akan siapa kita, keterbatasan kita akan membuat kita bergantung dalam Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, doa adalah bukan alat untuk memaksakan Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Saudara bisa tangkap ini? Amin. Saya berdoa kalau kita praktekkan. Wow. Orang bilang apa yang terjadi di dunia ini. Orang mengalami degradasi moral dan sebagainya. Tapi jemaat yang ada di Jomblang justru mengalami semua pergerakan kebangunan rohani yang besar. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.